tertib, ya, lalu lintas dan patukan helm, pakai helm, ya, jangan pelugalan, jaga ketertiban, ya, wajib pakai helm. Ya. Ratusan anggota Ulu-Ulu-Fak Laskar Banyu Aji Kabupaten Pemalang turun ke jalan pada hari Kamis 18 Juli 2024 dengan menuju kantor Bapeda Pemalang. Mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada Komisi Irigasi dan pemerintah Kabupaten Pemalang. Aksi demo tersebut sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dan menanggapi soal surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Irigasi Pemalang perihal usulan pemberhentian petugas pembagi air P3A atau Ulu-Ulu-Fak. Mereka menilai masa kerja Ulu-Ulu-Fak yang dibatasi umur 60 tahun tidak mendasar pada peraturan kelembagaan. Mereka juga meminta agar penyihatan terhadap P3A yang ada di Kabupaten Pemalang lantaran keberadaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tak hanya itu, mereka juga protes terhadap pemberhentian Ulu-Ulu-Fak yang dilakukan oleh IP3A yang dilakukan secara sepihak dan tidak mendasar pada peraturan yang berlaku dengan modus demo penurunan terhadap Ulu-Ulu-Fak di kantor kepala desa. Mereka juga meminta kepada Komisi Irigasi Pemalang untuk segera melakukan proses pergantian Ulu-Ulu-Fak yang sudah digantikan oleh petugas sementara agar diangkat atau diadakan pemilihan Ulu-Ulu-Fak definitif. Sebelumnya, perkumpulan Ulu-Ulu-Fak Laskar Banyu Aji mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Irigasi Pemalang dan PLT Bupati Pemalang pada 21 Agustus 2023 lalu. Akan tetapi surat tersebut tidak dibalas dan direspon positif oleh Komisi Irigasi Pemalang, di mana sebagai lembaga yang berwenang terhadap Ulu-Ulu-Fak di Kabupaten Pemalang. Namun mereka justru menemukan adanya surat edaran dari Komisi Irigasi Pemalang kepada IP3A di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang guna mengusulkan pemberhentian Ulu-Ulu-Fak yang sudah berumur 60 tahun. Aksi tersebut berlangsung damai dan tertib. Di sana mereka diizinkan audiensi bertemu Ketua Komisi Irigasi Pemalang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mereka berharap agar pihak terkait dapat menindaklanjuti dan mewujudkan apa yang telah diharapkan selama ini. Komisi Irigasi. Setelah saya lalar, saya coba mencari informasi ke kabupaten kota lain, ternyata ada sebagian yang memang ketua komisi irigasinya berbeda. Kepada ketua komisi irigasi hormati, kami selaku penanggung tim audien, kami berjumlah ada 9 orang per 10 sebagai pendampingan Pak Mufidi. Nah, ini dari salah satunya Pak Dr. Sudarto. Garis besarnya tuntutan tentang kita menyikapi masa kerja dari teman-teman Ulu-Ulu-Fak yang sudah berumur 60 tahun, yang mana hal itu diatur di dalam Perbu nomor 52 tahun 2001 pasal 64. Di situ ayat 1, 2, 3 disebutkan hurufnya dari A sampai G. Terus yang kedua tentang tuntutan penyihatan terhadap IP3A yang ada di Kabupaten Pemalang dikarenakan keberadaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagaimana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena di situ dalam peraturan yang kita anuh di Kabupaten Pemalang ini, yaitu di Perbu 52 tahun 2001, yang Perbu itu dasarnya kepada Perda nomor 16 tahun 2017. Jadi yang Perda dan Perbu itu harus saling terkaitan. Manakala ada sudah dijelaskan di dalam Perdanya, di dalam Perbu, tidak perlu dijelaskan lagi, apalagi ditambahkan lebih dari Perdanya. Karena Perbu itu sebagai pelaksana juknisnya dari Perdanya. Itu dalam tentang pengangkatan dan tentang kedudukan kewenangan dari P3A, Pak. Ini jadi kita garis besarnya dulu, kita ini sampaikan untuk aspirasinya. Jadi yang ketiganya itu protes terhadap pemberhentian Ulu-Ulu-Fak yang dilakukan oleh IP3A yang dilakukan secara sepihak dan tidak mendasar pada peraturan yang berlaku dengan modus satu melalui demo terhadap Ulu-Ulu-Fak di kantor balai desa, yang ini bukan prosedurnya.
Karena kalau ada aspirasi dari masyarakat petani terhadap petugas hulu lupak pembelinya itu diatur dalam pasal 64 Pak. Di situ dalam ayat 2 itu disebutkan. Jadi atas usulan IP3A dan petani itu kalau di pasal 54-nya ada itu yang dengan aspirasi 35%. Jadi harus dengan melalui proses Pak. Nanti diproses dulu di komisi irigasi usulan. Tapi kenyataan yang di lapangan ini tim mencari fakta dan ini sudah ada buktinya itu diberhentikan secara sepihak, hanya dipanggil terus kamu berhenti di demo di situ dengan kondisi itu suruh bikin surat pernyataan suruh berhenti, tidak didahului dengan pemeriksaan peringatan kalau di anggota kami ada yang diduga melakukan kelalaian dalam tugas itu Pak. Jadi kita sebagai penggantian hulu lupak yang sudah purna tugas sudah digantikan oleh petugas sementara Pak. Jadi yang sudah ada PJ-nya itu kita minta diprioritaskan untuk segera diadakan pemilihan ataupun pengangkatan Pak. Mekanisme itu diatur di dalam Perbu juga sudah di dalam Perbu 52 tahun 2001. Jadi garis besarnya itu Pak. Nanti uraian dari poin-poin itu nanti bisa mengembang. Jadi saat ini sebenarnya kita kan sudah bersurat Pak tanggal 21 Agustus tahun 2003. Nah dulu kita sempat dipanggil juga untuk audiensi Pak dengan waktu itu beliau Bapak Sujarwo. Kita sudah ketemu, ada respon juga, terus ada jawaban. Tapi jawabannya menurut kami kurang begitu signifikan terhadap tes kami Pak. Terbukti dengan kemarin munculnya surat edaran dari Komisi Irigasi yang memerintahkan kepada IP3A se-Kabupaten Pemalang untuk menginventarisir atau memberikan usulan kepada mana-mana hulu-hulu yang sudah mencapai 60 tahun. Satu suara untuk mohon minta keadilan Pak. Jadi yang karena yang di sini sementara itu kita bernaung di bawah Perbu 52 tahun 2001 itu yang kewenangannya lewat Komisi Irigasi, makanya kami sampaikan kepada Komisi Irigasi Pak. Kenapa nanti kita akan berlanjut kepada Pak Bupati karena Pak Bupati ini yang sebagai pembantu. Jadi di konsiderannya itu mengingat dan menimbang itu tidak ada yang mengatur tentang spesifik hulu lupak itu keberadaannya di lembaga atau kita ikut instansi. Jadi kalau kita kelembagaan independen di luar kepemerintahan itu diatur melalui undang-undang ormas Pak. Dan undang-undang itu diatur dalam yang nomor kalau nggak salah tahun 2013 itu yang sudah ada perubahan di tahun 2016 yang terbaru dari PP-nya itu diangkat menjadi undang-undang ormas. Salah satunya itu yaitu mengatur tentang ADART, tentang kewenangan di dalam organisasi sendiri. Sementara kita dari hulu lupak ini sejarahnya dari pada dahulu itu sudah ada Pak. Jadi hulu berada itu dari tahun yang dicatatkan sejarah ini tahun 1905 dari zaman Belanda sudah ada sebagai kelembagaan yang bermitra dengan jawatan perairan untuk menyalurkan air dalam kalau bahasa modernnya kemarin Pak Reza itu hidrologis Pak. Jadi dari atas induk sampai kepada jaringan tersier terbawah itu jaringan salah satu yang mengatur di bawah mendistribusikan air dari pintu sadap sampai ke petak-petak sawah para petani ini yang petugasnya wujudnya hulu ini Pak. Nah hulu ini keberadaannya bukan bagian dari instansi dari hulu, bukan diakui dari jabatan perairan. Makanya